orang Ambon saat itu belum tahu, oh ini loh musik hip hop. Nah, kemudian karena aku masih SMP, yang bikin hip hop happening itu ada salah satu abang-abangan di Ambon itu bikin diss track sama abang-abangan di Gorontalo. Nah, apa itu diss track? Biasanya kalau di hip hop tuh ada salah satu kultur yang kalau misalnya ada salah satu geng atau katakanlah nggak usah geng, kompleks lah, salah satu kompleks bentrok sama kompleks yang lain atau enggak salah satu gang bentrok sama gang yang lain, mereka akan bikin disrespect lewat track atau lewat lagu. Makin kesini jajanan-jajanan yang ada di kota kita kan makin tergantikan dengan jajanan yang lebih populer sekarang ini kan. Jadi kayak wah, ini semuanya ini nih pengen aku dokumentasikan nih. Ini loh jajanan dan budaya orang Ambon tahun segini masih ada nih yang minum teh sore apa dan kue-kue itu tuh masih jadi pilihan untuk minum teh begitu. Nah, kita kan nggak tahu 10 sampai 20 tahun ke depan kue-kue ini masih laku nggak? Halo kawan Kekers, ketemu lagi sama Tio Nugroho di Siniar Keker. Dan seperti biasa kawan Keker, Siniar Keker akan selalu menghadirkan konten yang edukatif, kreatif, informatif, dan tentu saja menginspirasi kalian semua. Nah, spesial banget hari ini kita akan membahas cerita, ini sebuah karya ya. Tentu saja aku yakin di antara kalian, kalau kalian warga Maluku, pasti kalian udah pernah mendengar karya ini ya. Dan inspirasi dari anak Maluku yang terus menghidupkan budaya lewat kreativitasnya. Nah, ada satu lagu yang cukup menarik perhatian karena menggunakan dialek Ambon yang sangat kuat di dalam liriknya, yaitu lagu Bololeng. Itu. Nah, topik kita kali ini, kawan Kekers, kita akan menghidupkan dialek Ambon lewat lagu Bololeng. Tentu saja Tio di sini nggak sendiri karena sudah hadir di studio podcast Sinar Keker. Ada kakak Grizzly Cliff, ini dari komunitas hip hop Gettoside Ambon. Kita sapa dulu ya. Halo Kak. Kak. Apa kabar? Salam kenal aman negara, kabarnya baik. Alhamdulillah. Oke, baru pertama kali ke RRI atau sudah pernah? Sudah beberapa kali Kak. Ya. Oke, luar biasa karena dari komunitas hip hop ya pastinya juga karena di RRI kan juga ada program untuk komunitas jadi pasti sudah pernah diundang. Betul. Oke, Kak Grizzly, aku panggilnya Kak Grizzly ya. Oke, tanggal 9 bulan Maret itu kan diperingati sebagai Hari Musik Nasional kan. Kak Grizzly ini sudah berapa lama terjun di dalam dunia musik? Terus kenapa akhirnya memilih genre hip hop? Nah, kalau tanya kenapa tuh kita harus balik ke tahun 2010. Itu waktu itu aku masih SMP tuh. 2010 SMP lagi zaman itu MTV lagi masih ini orang-orang masih mendengarkan MTV. Tapi kalau di Ambon tuh saat itu sudah sering diputarkan lagu-lagu hip hop di MTV, tapi orang Ambon saat itu belum tahu, oh ini loh musik hip hop. Nah, kemudian karena aku masih SMP, yang bikin hip hop happening itu ada salah satu abang-abangan di Ambon itu bikin diss track sama abang-abangan di Gorontalo. Nah, apa itu diss track? Biasanya kalau di hip hop tuh ada salah satu kultur yang kalau misalnya ada salah satu geng atau katakanlah nggak usah geng, kompleks lah, salah satu kompleks bentrok sama kompleks yang lain atau enggak salah satu gang bentrok sama gang yang lain, mereka akan bikin disrespect lewat track atau lewat lagu. Jadi namanya diss track tuh. Nah, saat itu diss track itu terjadi tahun 2010-an akhir itu antara abang-abangan hip hop yang di Ambon sama yang di Gorontalo. Terus kan orang-orang pada nanya kan kayak, ini lagu kok bahasanya kasar sekali, dalam tanda kutip, eksplisit sekali. Akhirnya banyak orang mulai penasaran, ini musik apa sih kayak gini, kok bikin lagu? Nah, bikin lagu untuk ngata-ngatain orang kan. Nah, saat itu tiba-tiba semacam muncul fenomena banyak anak muda akhirnya berlomba-lomba untuk bikin lagu sendiri dengan format hip hop. Nah, aku juga korban tuh salah satunya waktu itu. Tahun 2010. Tahun 2010. Masih SMP bikin lagu.
ya buat keren-kerenan aja saat itu. Saat itu Sampai bukan karena distract sama gang enggak, atau komplek lain kan? bukan, Bukan. enggak. Aku 2011 tuh akhirnya bisa ikut lombanya BKKBN. Saat itu mereka suarakan programnya tapi lewat hip hop musik, Hop. dan namanya National Rap Contest 2011. Nah, itu yang bikin aku mulai kayak wah, seru juga ya. Saat itu dari musik yang hanya hobi Heeh. tapi udah bisa bikin jalan-jalan. Oh iya, pasti ya kayak. Nah, mulanya tuh itu tuh, dan kenapa hip hop? Ya karena itu tadi. Saat itu yang lagi happening zaman tuh hip hop. Oke. Oh, luar biasa ya berarti ya tahun 2010 berarti udah 16 tahun ya Iya, betul. terjun di dunia musik khususnya di hip hop ini. Nah, kalau menurut Kakak sendiri perkembangan musik tuh khususnya hip hop ya dari tahun ke tahun Iya. itu sendiri seperti apa, Kak? Nah, dulu tuh muncul 2010. 2010 sampai 2012 tuh, wah itu hampir setiap gang atau setiap sekolah tuh punya grup hip hop tuh Oh ya. saat itu. Jadi kayak eh kenapa sampai anak muda banyak merasa terwakilkan dengan hip hop, karena eh kita kalau lihat hip hop kan kita balik lagi ke asalnya. Heeh. Hip hop kan dari US kan, dari saat itu tuh di salah satu kompleks daerah namanya Bronx. Nah, kan kulit hitam semua tuh. Nah, ternyata cara berpakaiannya kita di sini mirip seperti Afro di US. Oh US ya. Akhirnya karena kayak saat itu merasa ini menjadi satu wadah untuk bisa ekspresif, banyak anak-anak muda yang lari ke situ, yang akhirnya terjun ke hip hop itu. Tapi aku baru bener-bener serius sampai pikir tentang bisnisnya tuh baru 2022. Oh ya. Jadi Selama itu tuh kayak hobi, heeh. karena jalan-jalan juga. Iya. Jadi aku benar-benar kayak sampai 2022 baru oke, ini pekerjaanku. Wow, keren ya berarti memang apa ya? Ada dinamikanya gitu ya kayak selama 16 tahun itu ya kayak. Oke, Kakak juga merupakan bagian dari Ghetto Side ya. Ghetto Side itu kayak semacam label musik atau gimana sih, Kak? Aku tak lebihnya komunitas di awal ya. Mungkin Iya. boleh dijelasin secara detail gitu. Jadi kan dari 2010 baru berkomunitas itu di tahun 2018. Jadi kita ada beberapa grup hip hop yang sering ketemu di salah satu regular event. Jadi ada grup hip hop aku tuh dulu namanya Alifur Hip Hop, bertemu sama salah satu grup namanya Tikang Palungku. Lalu kemudian ada lagi beberapa temanku, kita bikin grup namanya Sang Saka. 3 grup ini intens ketemu di salah satu regular event tahun 2018 sampai 2019. Akhirnya 2018 itu kayak karena 3 grup ini intens ketemu, hampir setiap minggu ketemu, terus kita kayak oke, bikin apa yuk supaya maksudnya bisa jalan bareng nih. Akhirnya kita bikin kolektif, namanya Ghetto Side. Oke. Nama channelnya Ghetto Side Entertainment. Oke. Oke, jadi dari situ ya namanya Ghetto Side itu ya, dari perkumpulan beberapa grup itu tadi ya, akhirnya bikinlah Ghetto Side ini. Oke, nah dari sekian lagu yang sudah Kakak punya sampai hari ini ya, aku sebagai pendatang yang baru aja di Ambon ini tuh tertarik gitu sama salah satu lagu yang Kakak ciptain, itu lagu Bololeng. Nah, itu kenapa Kakak bisa kepikiran ciptain lagu itu? Nah, waktu itu kan 2020 COVID ya. Heeh. COVID berarti kita benar-benar gak ngapa-ngapain tuh. Kita di rumah. Nah, aku emang udah dari 2017 tuh sama teman-teman kita biasa hampir setiap sore tuh budaya orang Ambon tuh akan ada waktu dimana kita akan duduk nyantai, ngeteh atau ngopi. Kalau aku sih ngopi, ngopi bareng keluarga. Dan sudah pasti kalau ngopi nggak mungkin ngopi doang kan. Iya. Nah, Pasti ada temennya. pasti ada temennya. Jadi udah sering tuh dari 2017 sering hampir setiap sore kayak gitu. Masuk 2020 terus aku kayak wah, ini menarik juga nih. Lama-lama
jajanan-jajanan ini kan bakal hilang nih, Iya, bakal tergeserkan nih. Nah, aku punya keinginan saat itu kayak aku mau membuat satu catatan digital aja ini loh, kue-kue yang ada di Ambon, panganan-panganan, jajanan-jajanan yang ada yang khas di Ambon. Ya udah, sebagian besar yang ada di musik di lagu itu ya emang yang sering aku beli dan makan kan. Jadi kayak pas 2020 nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba ide itu yang muncul, ya udah kita sikat tuh. Udah kayaknya bikin nih. Jadi kayak jadilah lagu Bololeng ini. Tapi Bololeng sendiri tuh apa sih Kak? Jajanan tradisional juga? ya, Bololeng itu sebenarnya di sini orang sini kenalnya tuh roti goreng. Roti goreng. Familiarnya dengan banyak orang tuh odading. Oke, I see, iya. Nah, jadi roti yang digoreng tapi di dalamnya tuh ada isian kentang. Nah, aku tahu penyebutan ini tuh dari salah satu senior-senior kita lah. Ada salah satu om bilang, jadi zaman dulu tuh mereka nyebut roti ini tuh bololeng. Jadi sebelum ada nama roti atau roti goreng, mereka nyebut ini tuh bololeng. Jadi semacam kue roti bentukannya tapi bulat, isi kentang. Ada yang isi kacang, tapi bentukannya sama tuh semua kayak gitu. Oke, pantesan ya. Itu jadi tadi penyebutan Bololeng itu sebenarnya udah dari dulu. Ya, penyebutan untuk di zaman dulu gitu kali ya. Sekarang ya familiarnya orang-orang di Ambon mungkin roti goreng. Pantasan aku tanya ke kakak-kakak yang ada di sini, Bololeng itu apa? Apa Adek? Saya tahu. Ya ternyata Bololeng itu adalah roti goreng. Sekarang masih ada Kak itu jajanan? Kalau roti gorengnya sendiri masih ada. Deket dari sini, Pak. Iya, aku tuh kemarin kayaknya mau diajakin temanku makan roti goreng itu, tapi belum sempet sih nanti. Mungkin ya habis ini. Oke, nah tapi kenapa dipilihnya itu Bololeng Kak? Kan kalau jajanan di Ambon itu kan ada banyak ya, Asida, terus apalagi ya, Ampas Tarigu, Nagasari. Kenapa Bololeng? Enggak, dulu waktu dengar namanya, wah ini namanya kayaknya unik nih dan jarang juga ada yang tahu kan. Jadi tujuannya biar orang, biar orang bertanya aja, ini Bololeng apaan sih? Oke. Sesimpel itu. Jadi supaya memperkenalkan juga kali ya, karena kan itu kan kayak tadi kakak bilang Bololeng itu mungkin familiarnya di orang-orang dulu ya. Sekarang lebih familiarnya roti goreng itu. Nah, aku juga dengar lagu ini tuh rasanya kayak Ambon banget gitu Kak. Karena kan pasti pakai dialog Ambon kan. Terus ini tuh emang awal kakak sebagai penyanyi tuh khusus menggunakan dialek Ambon atau emang sengaja ada di lagu ini? Enggak, kalau aku tuh dari awal emang udah sering produksi musik dengan dialek Ambon. Tapi lebih campur. Ada Ambon, kadang Ambon Inggris, kadang juga Ambon Inggris Indonesia. Enggak melulu Ambon. Tapi kenapa di Bololeng ini fullnya Ambon? Ya karena emang ini tujuannya untuk mencatat jajanan-jajanan yang ada di sini. Dan sebenarnya 70% penulisannya itu nama-nama kue. Nama-nama kue ya, iya. Aku juga kayak ada yang familiar, ada yang tahu lah, pernah makan juga. Tapi ada beberapa yang belum. Iya. Oke Kak Grizzly, mungkin kita dengarkan sedikit dulu kali ya kayak cuplikan dari lagu Bololeng ini, karena mungkin aku sebenarnya udah dengar, tapi mungkin kawan Kekers yang di rumah belum nonton gitu MV-nya juga, jadi kita langsung nonton aja. Check it out. Senak, beta juga tahu aji enak. Apalagi pulut siri kaya, pulut tun tidak sirang gula, tapi bet mau bolole. Beta kacin tiga, mana bolole.
pada goreng pembatikang. Lalu naga sari putih dalang isi pisang. Mawali manis-manis kal gigit taripang. Jang lawan latu halat kal goreng sukong. Cili blimbing bulu wey minta ampong. Bisa bakunya datang jong sampai ambong. Sio tatae air mulu pembalandong. Patatas goreng, goreng tipis-tipis. Goreng merah-merah belandong minyak kong tiris. Lakas digoreng racik padis-padis. Jam talo berani cilis kang lambung tuta kiki. Deng pisang goreng jangan lupa. Goreng manis-manis tapi bet cuma mau minta. Apa 20 ini jam minum teh sore. Beta sing mamang kira dulu. Jadi jangan ale kore-kore. Mama mana bolole. Oke, udah denger ya sedikit cuplikan dari lagu Bololeng ini. Kalau kita lihat memang liriknya itu tuh banyak banget makanan-makanan Ambon ya. Kayak tadi pulut srikaya, pulut unti, terus apalagi ya tadi ya, nagasari, godos, Campada. campada, sukun goreng. Nah, di dalam lirik lagu Bololeng itu kan banyak banget gitu nama makanan. Itu mungkin kakaknya bisa sebutin kayak yang mungkin yang aku belum cobain, apa ya, nasi pulut. Iya, nasi pulut siram gula kayaknya belum pernah coba kan. Iya. Itu gimana tuh bentuknya? Jadi itu nasi apa pulut Hah? ditambahin kelapa di atasnya terus disiram pakai gula merah. Oke. Pulut itu yang warna hijau itu kan ya? Bukan. Kalau yang hijau itu sirikaya. Oh, itu srikayanya. Pulut putih kan. Oh, oh ya pulut Pulut putih, kelapa, Hah? terus disiram pakai gula merah. Oke. Tapi yang bikin itu spesial di sini tuh karena gula merah di sini yang paling enak tuh dari Saparua. Di Saparua. Jadi kalau kemana-mana misalnya udah pernah kena cepa kan, Udah. makan rujak kan. Harus ya, benar. Nah itu kalau gula merahnya pakai yang dari Saparua tuh, wih itu rasanya Beda ya. beda kak. Itu aren terbaik di kelasnya di Maluku tuh kak. Ah. Dan nasi pulutnya aku maksud tuh di situ yang kayak gitu. Coba kak, harus coba itu. Kalau yang terkenal aku pernah lihat itu di Tulehu kalau nggak salah. Ya kalau di Tulehu ada dua tuh, ada yang nasi pulut siram kayak gitu, ada yang pakai ijo-ijo itu yang sirikaya itu kak. Oke. Tapi baru bukanya malam. Bukanya malam. Mm-mm. Jam berapa? Aku lupa ya jam 8 apa jam 9 ya? Jam 8. Iya jam 8 malam. Terus Kak, sebenarnya Kak kenapa ada makanan-makanan lain juga di situ di dalam lagu Kakak bikin? Iya. Kak itu pembanding tadi kan sempat mention juga kalau nggak salah ya Kak ya. Sorry kalau misalkan artinya salah kan. Aku nggak mau yang lain, aku maunya cuman Bololeng. Iya. Enggak, kali itu lebih ke penulisan biar suasana lagunya terbangun aja sih. Ungkapan kayak aku nggak mau yang lain, aku cuma mau Bololeng karena yang aku suka cuma Bololeng itu kayak lebih membuat meng-highlight si Bololengnya itu yang menjadi judul lagu sih. Lebih kayak gitu kak. Oke. Terus tadi ada sempet kata kancing tiga. Kancing. Kayak aku udah ngejim 3 gitu. Iya. Gitu kah? Atau gimana? Jadi betul, kancing itu kalau orang Ambon bilang kancing itu kan bukan kancing yang ini ya. Iya. Orang Ambon bilang kancing itu berarti ya mengeratkan sesuatu kan kalau bahasa Indonesianya kan. Nah, kalau orang Ambon biasanya kalau Indonesia itu kayak udah sikat. Jadi ya udah kancing, sikat. Nah, beta kancing 3 tuh ya itu. Aku ambil 3 ya. Aku sikat 3. Oke. Terus mungkin kakak ada nggak sih di lirik itu yang menurut kakak tuh kayak paling ngena banget gitu di lagu Bololeng? Sebenarnya tuh kalau ngena sih enggak ya. Kayak karena semua kan cuma nama-nama lagu nih, nama-nama kue nih. Nah, tapi yang menarik tuh yang di verse kedua itu. Kayak pembukaannya. Ada salah satu nama kue yang menarik. Dan ini nggak tahu nanti kayaknya ini harus disensor nih, tapi namanya mabo. Oh, I see. Jadi di verse kedua itu kan liriknya lalu ada asida warna coklat lah pakai mantega dengan todo ngambur kalapa ada juga cucur basar piring black satampa lalu ada mabo akan nama mabo tapi nona jangan takut akan manis lombo-lombo. Nah part itu sih yang menurut aku kayak
lucu aja. Ya, lucu. Itu salah satu nama kue di sini yang Nah, kalau masuk ke tayangan manapun pasti kena bip. oke. Kakak, aku penasaran sebenarnya sama itu. Tapi ada nggak sekarang yang jual kue itu? Kalau itu sih nggak dijual karena siapa aja bisa bikin. Masih aja bisa bikin. Jadi bikin sendiri ya. Bikin sendiri. Oke, untung aja nggak sempat beli ya. Kalau beli dapat tampeleng. Oke. Kakak, apa masing-masing dari makanan itu apakah punya cerita gitu? Kenapa akhirnya kakak memasukkan nama-nama makanan yang tadi ke dalam musiknya kakak? Sebenarnya bukan di antara makanan-makanan itu yang punya nggak semua itu punya. Karena kayak makin kesini jajanan-jajanan yang ada di kota kita kan makin tergantikan dengan jajanan yang lebih populer sekarang ini kan. Jadi kayak wah ini semuanya ini nih pengen aku dokumentasikan nih. Ini loh jajanan dan budaya orang Ambon tahun segini masih ada nih yang minum teh sore apa dan kue-kue itu tuh masih jadi pilihan untuk minum teh begitu. Nah, kita kan nggak tahu 10 sampai 20 tahun ke depan kue-kue ini masih laku nggak? Masih menjual nggak di era semua serba online kayak gini? Bener sih. Tapi berarti sampai sekarang emang jajanan-jajanan itu masih dijual juga? Masih. Masih. Kalau misalkan aku narik apa ya kayak sedikit kesimpulan gitu ya. Ini kayak lagu yang menceritakan kenangan kakak juga nggak sih? Maksudnya masa kecil gitu mungkin jajan makan makanan itu bahkan mungkin sampai sekarang juga ya. Sampai sekarang juga masih dikonsumsi gitu. Masih. Biasanya kalau di Ambon sendiri kak kita bisa temuin jajanan-jajanan itu di mana sih? Wih banyak kak. Banyak. Apalagi bulan puasa kayak gini. Oh, oke. Jadi sebagian besar jajanan-jajanan yang ada di Bolong itu tidak dijual secara online. Mana? Jadi memang harus langsung ke lokasinya, ada yang di Urmeseng, ada yang Batu Merah. Kalau pas puasa ada di depan Masjid Al-Fatah. Masih banyak kak yang jual jajanan-jajanan khas di sini. Oke, jadi kawan Kakers kalau kalian datang ke Ambon ya jangan lupa buat cobain di list nanti ya. Jadi liriknya itu full lagu Ya, jadi makanan. sekalian juga untuk guide teman-teman yang kalau ke Ambon mau jajan apa langsung lihat aja di videonya tuh. Luar biasa, keren sekali ya kakak Grizzly. Nah waktu itu kak 2020 itu gimana respon pendengar waktu lagu ini muncul kak? Kan sempat rilis audionya dulu Ya. di YouTube kan, terus baru itu disusul sama MV-nya. Nah itu pun juga udah ramai banget tuh. Ya. Gimana responnya di sana kak? Responnya banyak sih. Yang lucu tadi yang respon, ini ngapain bikin lagu cuma nyebutin makanan dari awal sampai habis. Tapi ada juga yang ngeh dengan kayak, oh iya bagus juga ya bisa jadi catatan digital yang kapanpun kalau mereka udah nggak ada ya kita bisa lihat di video ini. Jadi responnya menarik. Yang paling lucu tuh yang itu tuh, ini bikin lagu apa nih? Cuman nyebut nama-nama kue dari awal sampai habis. Tapi justru kayak, oh iya, emang dibikin buat itu, buat ngelis nama-nama kue kan. Iya, mungkin selama ini lagu-lagu itu kan pasti identiknya sama cinta gitu depan ini kakak Grizzly coba hal baru nih gitu, makanya responnya juga. Tapi keren sih kak menurutku kak. Jadi kakak apa ya bisa dibilang melestarikan juga sih nama-nama musik ini gitu. Oke. Nah kakak sampai hari ini dari tahun 2010 ya tadi ya itu kakak total lagu sekarang sudah ada berapa kalau dihitung-hitung? Nah ya ini yang aku lupa hitung nih. Tapi kalau album dengan grup 1, kemudian single yang dengan grup itu udah sekitar 10, masih sedikit kak. Okay. Kemudian setelah 2022 setelah rebranding dari yang kolektif tadi menjadi soloist ada 15 track, 15 lagu. Yang 11 sudah rilis, yang 4 lagi disiapin untuk tahun ini.
Oke, luar Ya biasa. sekitar berapa ya? Ya 30-an, 40-an lah. Banyak itu Kak berarti Kak. Wow. Tapi di samping lagu Bololeng ya, ada nggak sih Kak lagu favorit dari Kakak? Mungkin punya apa ya, kayak cerita personal gitu di balik Kayak lagu itu gitu. lagu favorit ada sih. Judulnya Wonderful Hands. Wonderful Hands. Tapi itu nggak menceritakan Ambon. Oke. Itu aku suka aja musiknya. Heeh. Karena kayak setelah rebranding, kalau dari yang hip hop, yang real hip hop Hmm. ke lebih fusion dengan musik disco 80s 90s yang akhirnya genrenya aku namain sendiri disco rap. Distort. Nah, ada salah satu lagu judulnya Wonderful Hands. Nah, itu musiknya aku suka tuh. Oke. Di samping itu album yang 2025 kemarin baru rilis juga judulnya Hela Napas. Nah, kalau lagu Hela Napas sendiri tuh lebih familiar lah sama orang-orang di sini. Oke. Jadi dua lagu itu Wonderful Hands sama Hela Napas. Dua lagu itu ya. Nanti mungkin boleh dicek di channel YouTube-nya. Ghetto Side Entertainment. Gitu saya. Nah, yang Bololeng tuh versi terbaru, versi setelah aku rebranding tuh ada juga di Spotify. Oh gitu. Jadi Bololeng kalau yang MV kan masih versi originalnya. Tapi kalau yang di Spotify itu yang di album kemarin rilis tuh versi udah rebranding. Jadi musiknya lebih apa ya? Lebih fresh lagi. Oke. Nanti kita coba dengerin deh ya yang di Spotify ya. Terus Kak, mungkin Kakak kan apa ya, sudah di dunia musik sudah lama toh. Ada nggak sih Kak seseorang gitu yang jadi role model Kakak? Mungkin khususnya di dunia hip hop gitu. Kalau di Indonesia sendiri atau mungkin di luar negeri juga boleh sih, siapa? Role model sih kalau luar negeri itu aku seneng dengernya Post Malone. Post Malone. Sama ada namanya Fiji Blue. Oke. Nah, Post Malone sendiri tuh sebenarnya bukan rapper juga. Cuman karena musiknya itu yang aku suka denger. Jadi kebanyakan setelah rebranding di tahun 2022 tuh Grizzly Cliff lebih bermainnya tuh lebih ke musik yang alternatif rap, disco rap. Sesekali juga masih bisa masuk ke country. Jadi kalau ditanya siapa role modelnya, Post Malone sih. Sama ada yang tadi aku mention juga namanya Fiji Blue. Fiji Blue. Oke. Kakak, ada nggak sih Kak harapan Kakak gitu untuk mungkin budaya ya atau juga musik hip hop di khususnya di Provinsi Maluku ini Kak? Harapan ya. Harapan udah terlalu banyak ini. Setiap podcast, setiap apapun ditanya harapan. Cuman satu aja aku suka ngutip dari toko hijau Indonesia tuh. Apa tuh? Mulai aja dulu. Karena kayak teman-teman hip hop saat itu 2010 juga ya banyak yang mulai aja dulu. Mulai. Nah, saat itu tuh memang hip hop nggak menghasilkan seperti sekarang ya. Makanya kayak dari sekian banyak yang di 2010 makin kesini makin terkikis. Tapi justru ada beberapa tuh yang pekerjaan dia hari ini dia bisa dapetin tuh karena saat itu dia mulai dengan hip hop. Jadi ada tagline yang lumayan menguatkan teman-teman di sini adalah bahwa hip hop itu mungkin tidak kasih uang, tapi hip hop kasih jalan. Nah, dan itu tuh dialamin oleh beberapa teman-teman. Nah puji Tuhan kalau aku tuh masih memang di hip hop, masih di musik dan memang udah lumayan bisnisnya udah mulai settle. Bentuk ya. Nah, sedangkan kalau beberapa teman tuh mereka memang udah nggak produksi lagu lagi, tapi karena hip hop sekarang jadi audio engineer. Jadi dia yang pegang, ada beberapa artis-artis yang ternama di Indonesia Timur punya audio tuh dia yang pegang karena berawal dari hip hop tadi. Terus ada juga yang udah benar-benar istirahat dari produksi lagu tapi jadi videographer. Oke. Ada juga yang malah bisa sekolah di Inggris. Di Karena- Paris, di Jerman ya. Nah, itu tuh karena itu koneksi-koneksi dari awalnya dari hip hop tadi. Jadi kayak kalau harapan sih fenomena yang terjadi di Ambon sekarang ini bukan saja di hip hop, hampir di semua tempat tidak ada regenerasi. Semoga bukan tidak. Karena sampai hari ini juga kita di sini nggak menemukan
ada ya ada bibit-bibit baru yang produksi, dan budaya berkomunitas di sini juga udah hilang. Oh ya, Dan itu menjadi apa namanya, tantangan lagi buat teman-teman yang bener sih. ingin mulai. Tapi kayak apa sih tantangannya hari ini kalau dengan segala informasi yang udah bisa diakses kapanpun, ternyata yang menjadi tantangan di sini adalah diri kita sendiri, Nah itu dia. dan harusnya kita bisa melawan itu. Dan itu menjadi PR bersama tuh, Iya betul sekali. karena hip hop nggak ada lagi regenerasi. Semoga belum ya Belum ya, iya. Amin sih. kalau di kota ini. Iya. Oke, luar biasa sekali Kakak Grizzly. Thank you banget udah nyempetin waktu buat mampir di RRI. Aku juga ngucapin terima kasih buat kawan Kekers yang sudah selalu setia buat menyaksikan Sinar Keker. Terima kasih juga untuk Studio 51 yang sudah mendukung acara kita hari ini. Dan terima kasih sekali lagi Kakak Grizzly. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Nanti kita semoga kedepannya juga yang kakak harapkan tadi ada regenerasi baru ya di dunia hip hop, khususnya di kota Maluku, di provinsi Maluku ini, supaya ya tidak hilang begitu saja, karena memang hip hop itu bisa dibilang kayak tadi ya kak, identik juga sama orang Maluku, culture-nya gitu kan ya. Oke, nah demikian kawan Kekers, jangan lupa buat nonton terus Sinar Keker di channel YouTube RRI Ambon. Jangan lupa untuk like, comment dan juga share. Dan aku Tio pamit, sampai jumpa.